teman-teman di sini semua, eh, sambut kedatangan dari Bapak Arsyad Rashid. Jadi brief introduction, Bapak Arsyad Rashid ini adalah selaku jadi Presiden Direktur PT Indika Energi Tbk dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin sejak tahun 2021. Selamat datang Pak di acara yang kita panggil namanya Stars Hall. Jadi Stars Hall itu apa? Jadi Stars Hall itu adalah acara di Dana yang kita setiap bulan itu ada town hall. Nah, salah satunya itu Stars Hall itu adalah kita mengundang stars-stars yang di Indonesia ini, yang tokoh-tokoh gitu, yang kita bisa belajar banyak bareng-bareng karena teman-teman di sini kan mereka selalu looking for inspiration gitu. Mereka juga ingin belajar, mereka ingin juga meluaskan wacananya karena di Dana sendiri mission kami adalah mentransformasikan masyarakat ke digital cashless society. Jadi untuk beberapa inspirasi-inspirasi pelajaran-pelajaran itu akan bisa membantu teman-teman semua bisa memberikan layanan, produk, dan apalagi service-service berbasis teknologi yang berguna untuk masyarakat di Indonesia. Terima kasih Pak. Nah, jadi untuk kita mulai, seperti biasa Pak, agak sedikit apa namanya ke apa namanya ke BUMNH, tapi ini kita juga suka nih. Ada pantun Pak. Luar biasa. Oke, mau ke pasar beli dagangannya si Ratu. Cakep. Bayar pakai Dana biar ngetren. Cakep. Indonesia merah putih bersatu. Cakep. Wujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Cakep. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita tanya jawab Bapak, mungkin ada sedikit penyampaian ke teman-teman di sini. Kita sebutnya mereka ini anak-anak di sini ada Dana Mates, Mates gitu, Mates, Dana Mates. Dana Mates. Kenapa Pak? Jadi kan Dana Mates karena di sini kita semua menganggap mereka itu peers, colleagues. Satu lagi Dana Mates itu kan dekat Dynamites karena mereka tuh eksplosif. Iya nggak? Ya, terima kasih Pak. Silakan. Thank you Pak Vince and everyone. Saya bilang terima kasih. Mohon maaf sebelumnya terlambat datang, nggak ada alasan untuk itu, tapi kebetulan saya ada acara sebelum ini yang biasa ada para menterinya yang saya tidak bisa keluar sebelum itu selesai. Jadi mohon maaf sekali lagi, and it's not an excuse but apologize. It's a great honor untuk saya, satu kehormatan bisa di sini sama teman-teman dari Dana Mate semuanya. And I hope I can share banyak hal yang tadi sudah dikatakan Vince mengenai saya sendiri. Saya katakanlah proses kehidupan. Jadi suatu proses kehidupan karena setiap manusia itu saya rasa kita bisa semua di sini karena proses kehidupan kita dari mulai kita bayi sampai hari ini. Jadi but again, appreciate that I hope I can share. Thank you. Semuanya. Thank you Pak. So without further ado, ada sedikit pertanyaan Pak dari saya. Terus habis itu nanti teman-teman di sini akan kita buka. Jadi please be as open ya as possible you guys. Pak Arsyad ini apa namanya hebat sekali. Jadi jangan takut-takut kalau bertanya. Oke, Pak, pertanyaan pertama, Pak. Jadi, apa sih motivasi Bapak melakukan berbagai macam apa namanya eh, keberhasilan gitu dan tanggung jawab yang Bapak ambil? Kan Bapak tidak hanya sebagai CEO dari Indika Energy, tapi juga banyak institusi yang Bapak lakukan gitu selama panjang karir Bapak. Motivasi Bapak apa itu? Wah, thank you. Pertama-tama waktu jadi sini kalau dibilang proses kehidupan saya itu saya bilang I don't know, I believe in this bahwa itu ada namanya first half and second half, and ada namanya half time. Kayak main bola gitu kan, ada yang babak pertama, babak kedua. Mungkin waktu babak pertama kehidupan saya, mungkin ya ini kan saya umurnya cukup udah lumayan ya, kelihatannya sok gaya-gaya masih muda, tapi I'm old. But dalam fase kehidupan pertama,
at that point of time pikiran selesai sekolah, saya pengen kerja, saya pengen mastiin saya naik ke atas. Secara hierarki itu bisa, habis gitu bilang, waduh gimana gue bisa dapat gaji gede. That was as simple as that. That was my first half of my life gitu loh. And then comes to my halftime waktu itu. Halftime tuh nggak tahu orang bilang midlife crisis kali ya. Tapi during that point of time I was trying to find myself. What should I do next? Apa sih gitu? Apa arti kehidupan ini? Then when it comes to my second half actually, yang akhirnya saya mengatakan, yes, pejabatan is great. Of course, siapa sih nggak suka uang istilahnya? We all need money to live, right? Ya kita nggak usah munafik lah. Tapi is that all? Is that all? And so pada waktu itu saya bilang, I want to give back, memberikan dampak, lagi in all what I do. Harapannya adalah sharing, because at the end of the day, waktu itu ada satu kelas saya diingatkan, itu lari kepada mungkin teman-teman selalu dengar tuh, kalau dilihat ada kuburan atau your cemetery at the end of time, and then waktu pasir kamu lihat dari atas ke bawah, orang berkumpul waktu kamu meninggal, apa sih yang dibicarakan tentang kamu? And that's actually legacy. Apa sih yang bisa kita tinggalkan? Nah, jadi kalau dibilang what I would like to do, those are yang awalnya begitu saja as simple as mau cari duit, mau cari jabatan. Tapi akhirnya I come to realization bahwa that's not all. So giving back, memberikan dampak, itu menjadi kunci dalam kehidupan saya. So where I am today, dimanapun saya ingin melaksanakan bila mana if I can share. And waktu itu kenapa saya masuk ke dalam konteks asosiasi dunia usaha, is because I thought I am a pengusaha. Tadinya saya profesional, dari profesional saya lari kepada pengusaha. Akhirnya what can I do? Itulah hal-hal yang saya bisa. Kenapa nggak saya bisa sharing? Why can't I share my pengalaman? Why can't I share network yang saya ada? Kenapa? Why can't I share dengan pengalaman atau knowledge yang saya punya dan saya miliki? After that, at the end of the day, I'll die. And I just want to pass it on kalau bisa. Jadi itu sih bukan trying to be noble, but as is aja bahwa inilah hidup saya. So as simple as that, Vince. And at the end now, I mean I'm involved with many things, which I believe that kuncinya adalah giving back dan akhirnya bagaimana bangsa Indonesia ini saya melihat saya tuh cinta banget sama Merah Putih sama bangsa ini. Saya melihat masa sih kok kita nggak bisa. Kita kaya dengan alamnya, dengan segala macamnya. Kok kita masih ada kemiskinan? Kok kita masih begini sih? And that's what I think. And that's where I am today, Vince. And that's the way I am. Yeah. Wow. Please give applause, guys. Come on. Inspirational, Pak. Itu one thing that apa namanya di Dana sendiri itu kita benar-benar appreciate bahwa emang it's not about all EBITDA positif lah guys ya. Masa sih? Ya. Fundamental tetap lagi. It's important. It's important. That's not overall. Yeah, but it's not all about it. Ya, sebenarnya sama kan. Kita juga selalu at the end of the day, EBITDA positif itu adalah hanya supaya make sure bahwa kita bisa sustainable. Tapi that's not the end goal. That's not the end game. Kalau misalnya benar-benar cuma EBITDA positif the end game, I pity us. Nah, dan sebenarnya bisa dengar sendiri dari Pak Arsyad. Itu sebenarnya apa sih yang kita bisa berikan afterward? Pay it forward ya Pak ya. Pay it forward, benar. Jadi apa sih yang kita sudah bisa accomplish, terus kita bisa share. Jadi kita bisa memberikan our next generation something to live for. Pak, inspirational Pak. Nah, untuk mencapai ini Pak, jadi kan Bapak itu seperti disampaikan harus memanage beberapa karir path itu beberapa institusi-institusi. Apalagi yang terakhir, Kadin sendiri. Nah, itu Story-nya seru ya. well, seru, but we're not worry about that, Pak. Yang kita sebenarnya lebih pengen pertanyakan, Pak, gimana sih
strategi kepemimpinan dari Bapak sendiri untuk supaya Kadin itu bisa membantu mencapaikan apalagi target yang lumayan tinggi ya, 8% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diminta oleh Bapak Presiden kami. Jadi kalau bicara, I don't know the way, I mean the question kalau boleh, if I'm not wrong, bicara mengenai leadership ya. Ya, leadership-nya itu gimana Mana? Pak? Betul, Traits, right? betul Pak. Ya, bicara leadershipnya. Jadi number one, this is I learn it mungkin terlalu lambat kali ya, tapi over my years of pengalaman gitu ya. Akhirnya saya melihat gini, selalu dulu perusahaan-perusahaan ya, kita ngomong bisnis, selalu bicara of course business plan, tapi pasti mulai dengan visi, dengan misi dan semua gitu ya. Ternyata one missing part yang kadang-kadang suka dilupain is there gitu. Itu namanya values, nilai-nilai. Yang kadang-kadang semua memikirkan that's not important. Tadi bicara mungkin tadi EBITDA, ya kan? Tapi nilai-nilai and actually values ini is a key. Key that actually bring us together. Over the years dalam konteks misalnya saya kebetulan itu I manage multiple companies. Industrinya beda-beda. Ada yang namanya industri perhubungan gitu ya dari konteks mobility. Ada bicara dari sisi nature based solution, bicara ke sebelah sana engineering, EPC, bicara ke sana industrinya beda-beda. Tapi akhirnya saya bilang yang bisa mengikat itu is the values. Kenapa? Karena the leadership or the people itu bisa menjadi satu bila mana mempunyai alignment of values. Akhirnya tahu nggak apa? Sampai masalah values ini, saya sharing sama anak saya juga. Masalah perkawinan, saya bilang. Kalau lo mau nikah, lo mesti sama valuesnya, gue bilang. Karena if you have no alignment of values, susah lo. Gitu. Nah ini yang, tapi harus dicari satu kesatuan. Not just showing about a little bit of that, tapi then over the years akhirnya saya keluar dengan what is my leadership traits yang saya katakan yaitu ASA, ASA. That's my leadership traits. ASA itu dalam bahasa Latin atau bahasa Indonesia, ASA itu artinya harapan, hope. Yang dimana seorang pemimpin saya percaya sekali itu harus bisa memberikan harapan kepada semua yang namanya the team or your subordinates. Kenapa? Kalau tanpa you memberikan harapan, susah nantinya. Karena they need it. Kadang-kadang, Pak Vince, saya kadang-kadang kalau pas masuk kantor gitu ya, kalau kita muka cemberut dikit aja, dia bilang, nggak ada apa nih Pak. That's human nature, dia omongin gitu ya. Ada apa nih? Ada apa nih? Oh, perusahaan bagus nggak? Are we making sure that we are going forward, sustainability kita ada, gajian bakal ada atau enggak nih? That's hope. Nah, tapi yang lebih lagi, you learn as you go up. You become more leaders. Anda naik-naik itu apa? I don't know how you feel, but I always feel lonely. Sepi, kesepian. Kenapa? Kadang-kadang nggak bisa ngomong sama siapapun. Karena some things I have to keep it to myself. And becomes lonely. Akhirnya yang bisa memberikan harapan pada diri kita sendiri adalah kita sendiri. That's why you have to start thinking positive. Bagaimana memastikan bisa, pasti bisa, pasti bisa. And then you can do it. It's about yourself. Do not depend on other people's. It's about you giving your own hope. Harapan pada diri sendiri. Nah, ASA itu ASA. The first A ataupun A, I believe is about my leadership is authenticity. Authentic. Authentic. Be yourself. Do not be other people. You can learn other people's leadership. You can learn how they manage. You can learn all that. Tapi you have to believe in yourself. That is in you. God itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan itu demikian. Yang mana? There's a leadership in you. So you don't have to worry. There is no leadership in you. Nah, being yourself, being authentic, being original is very key important. Because saya percaya dengan namanya energy, positive energy. Positive energy for me comes from the heart. If you talk from the heart, it's very powerful. Contoh kalau mau persuade klien, mau segala macam. If you really talk from the heart, they will listen to you. Mau.
That's how I do believe gitu. Dengan begitu, kalau bicara dari hati, giving that positive energy, it will travel and namanya interact masuk ke dalam energi orang itu. Jadi, it is very important to have yang namanya authenticity, yang bicara dari hati, itu kunci. And that's how I think. The S, asa tadi S-nya, spirituality. Spirituality, which is then, itu adalah masalah values. What's wrong, what's right, dan semuanya. Dan kita semua punya kepercayaan pada Tuhan. We can be all different dalam religion kita, tapi seperti value daripada negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, is all we respect, we have to respect. Dan dari sisi values itu kunci, makanya in my opinion, leadership itu mesti mulai juga dengan mendefine your own values, your personal values. Apa sih? Karena yang paling gampang tuh paling gampang tuh adalah membicarakan orang lain. Tapi melihat diri sendiri and what kind of values do I have, itu yang paling susah. Makanya orang kalau cuma satu di Indonesia sekarang social media yang namanya Twitter apa namanya X now, right? Is one of the highest. Why? Kita suka gosip. Gossiping is actually talking about other people. Dan is okay, fair. Tapi yang paling susah, look at yourself. And to say apalagi bilang, this is my weakness. My weakness is A, B, C, D. My strength is this. And how can I cope up with these weaknesses? Bagaimana caranya I can overcome my weaknesses? Through myself, or kalau dalam konteks leaders, can I put my team supaya the missing strength itu ada di dalam tim itu, kayak bikin main bola ataupun basketball or volleyball or anything like that. So values kunci. Makanya saya katakan tadi, jangan hanya define business plan itu sebagai visinya mau kemana, misinya kemana, valuesnya apa. What is the values of Dana Mates? You guys have to do it yourself. Apa nih yang kita percaya? I'm sure you have it. Tapi juga jangan hanya slogan. Live it. Instill those values. Yang paling susah itu, instilling values. Kalau yang lain bisa dites, dampaknya kelihatan, hitung bisa calculated. Tapi kalau values susah. So that's the S. The third A is actually agility. Nah, agility ini menjadi kunci utama. Because apalagi dengan ada sekarang ini, when I think about agility, I think of three words: adaptive, being adaptive, adaptability, bisa beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang ada. Apalagi zaman sekarang berubah-berubah, you have to be able to adapt to yourself. Number two, innovation, inovatif. You have to think out of the box. Karena nggak gampang. Dan sekarang banyak challenges yang mungkin belum pernah terjadi. You have to be innovative. And that's a key important. This innovation. And third, resilience. And that's what I think resiliency. Kokoh, kuat. Jangan cepat give up. Selesai. Aduh, ini susah banget ya. And then you give up. No, don't. Percaya in my life, this is my share of my life, bahwa sometimes I was in the paling bawah situasi kondisinya. I keep going and sometimes I ask God, saya bilang nih Allah kemana nih? Tapi I keep going, I think giving my own hope tadi saya katakan, and terusin jalan. Tiba-tiba nanti ada aja jalannya tuh, yang namanya jalan keluarnya tiba-tiba ada aja. And that's how my life is. And of course, everybody will have a different life stories. Tapi percaya deh, I don't think kita itu didiamkan begitu saja sama yang kuasa di atas. Jadi that's how I see my leadership traits as sebagai asa tadi, that giving hope, and it's very important to have that. But the rest of the things, balik lagi, everyone has his own strength, own leadership traits. Saya juga bilang jangan ikutin saya. I'm just saying this is how I myself is believing, and you can have all the belief that you have. Tapi paling dikit, you start thinking, bicara mikirin gimana sih, what kind of leadership traits, and that's important. I hope that's not thank you. Pak, yang Bapak sampaikan itu resonate with us. Jadi di Dana sendiri, we
respect. Not only we respect, we consider values itu one of our core asset. Luar biasa. Very nice. Very good. Thank you. Wah, Terima kasih. applause tuh Dana. Jadi teman-teman di sini juga ya. Jadi when we keep repeating ya selalu our values kita dan seven values Pak. Nanti Bapak saya tunjukkan values kami. Cuma selalu kita tuh nerapkan dan kita bicara ke tim juga. Values it's not just spoken words. It's not. It's how you act, how you relate, how you basically build the path for our companies. Makanya di kami selalu sampai kita believe to the values, Pak, itu masuk performance appraisal kami, Pak. Makanya itu lumayan unik nih. Terus terang, sampai sekarang kita masih figure out how to do it more objectively, karena benchmarknya nggak banyak. Cuma we believe we're getting there, Pak. Not yet fully there, right? But we're getting there. Tapi thank you loh, Pak, ngasih tahu bahwa itu tuh benar-benar sangat penting. Ada dua pertanyaan lagi, Pak, sebelum kita buka to the teammates. Satu, of course, apa harapan Bapak tentang prospek ekonomi Indonesia tahun 2025? Oh, oke. Kalau bicara 2025, is very challenging. Oke. Pertama kita lihat dulu Indonesianya sendiri ya. Kalau kita lihat Indonesia sendiri, we are still doing okay. Ya kan, bicara 5%-an dan juga inflation kita bisa bertahan di bawah 3%. That's very good actually. Jadi kalau dibilang makroekonominya kita itu, I think we have to salute Ibu Sri Mulyani gitu. Bisa menjaga bagaimana mengenai terhadap khususnya tidak terjadi over terhadap budget kita, tapi di sisi inflasi menjadi kunci, kita bisa menjaga itu. So we are doing okay, but not okay. Karena apa? Tadi kalau lihat makroekonominya bagus angkanya, tapi kalau we look at another numbers, ternyata jumlah kelas menengah kita turun, ya kan, menyempit. Padahal untuk negara yang ingin maju ke depan, we have to strengthen our middle class. But the fact of the matter, it is happening. Jadi apa yang terjadi? Mungkin bukan inflasi, deflasi yang terjadi. Terus apa lagi? Apakah yang namanya daya beli masyarakat itu real or not? Kita bisa berargumentasi. Kenapa? Karena juga banyak bantuan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan dana sosial, BLT, dan lain-lain. Tapi pertanyaan, is it sustainable? That's the biggest question. But we have to have that karena kita menjaga. Karena kita negara namanya Pancasila. Kalau saya bilang tuh Pancasila itu ekonominya adalah bukan kapitalis, bukan sosialis, tapi di tengah-tengah. We are in the middle. Ya. Jadi sebetulnya Indonesia udah di situ dari dulu. China comes in from the socialist komunis, lari ke tengah. Amerika dari kapitalisme lari ke tengah juga. Karena waktu mereka bicara dari shareholders value menjadi stakeholders values. When they talk about that, that's it. That's no more capitalism. That's actually to the middle. Jadi that's happening. Jadi everybody's now looking at the middle part. Tinggal mau ke kanan atau tolong kiri. That's where we are. Nah, ini di Indonesia kita harus tetap itu. Tapi again, those numbers. Nah, jadi ini yang menjadi kita harus waspada, tapi jangan mikir negatif. We have to be waspada. Kenapa? We have to think positive. Kita harus punya optimisme. Jangan tidak optimis. Nah, keadaan di luar nggak baik-baik saja. Geopolitically, I think you all know. Kita ngobrolin terus. Tapi ini tambah parah. Tambah parahnya adalah kenapa? Yang tadinya misalnya Ukraine dengan Rusia. Kemarin tiba-tiba Biden mengatakan, udah you can now allow you to use long range missile. Waktu itu dia bilang, wah itu Rusia juga merasa, aduh ini mau gimana kita, mau siap-siap perang. Nah ini yang kita takuti. Kejadian di Israel dengan di Timur Tengah. Oke, is good. Kita ada kemarin ya gencatan senjata dilakukan dengan namanya Lebanon. Dengan Hezbollah. Tapi terjadi di Gaza masih ada. The reality is, it's happening. Dan kejadian juga di South China Sea dengan keadaan Cina, hubungan dengan Taiwan. Ini is real loh. Nah, geopolitik ini kapanpun bisa meledak, waktu itu aja sebentar tiba-tiba harga energi naik.
Kalau di Middle East something happen, harga energi naik, apa yang terjadi? Harga dampaknya kepada kita. Akhirnya apa? Pemerintah yang tadinya subsidinya itu harus naik. Dengan naiknya itu, berarti dompetnya tambah berat lagi. And that's gonna happen kalau terjadi sesuatu. Karena dunia ini, as you all know, sensitif. Apapun informasi sana keluar di sini bisa gejolak. Then what's happening secara trades? Dengan Donald Trump coming into the US, is the biggest question yang kita punya semua. Ini apa yang mau dilakukan oleh Donald Trump? We don't know. I mean, we're starting to know. Sekarang kita lagi studi apa yang mau dilakukan oleh Donald Trump. Tarif-tarif yang mereka masukkan. Tapi pertanyaannya is how do Indonesia leverage that? How do we be able to overcome that? Karena udah pasti dihantam tarif. Pasti mikirnya ke dalam. Mikirnya protectionism. Mikirin diri sendiri. Yang lain gue masa bodoh. Yang penting Amerika great. I don't care everybody else. Nah, ini dampak. Ini pasti ada dampak. Kenapa? China juga selama ini jualan ke Amerika. Itu ditarik tarif. Berarti China ekonomi lagi turun, mesti nyari pasar, datang ke Indonesia misalnya. Ya, there's a lot of illegal import yang ada. Nah, jadi ini punya dampak yang akan kita lihat di tahun 2025 ini, right? So what's happening geopolitically and the trades? Dan for sure trade between US and China is gonna stay for long. Kan yang lagi hangat dibicarakan itu kan soal isu keberlanjutan atau sustainability. Nah, gimana sih pandangan Bapak tentang bisnis hijau atau ramah lingkungan nih di Indonesia? Dan mungkin nggak sih Dana atau nggak teman-teman Dana di sini bisa mendukung hal itu juga, Pak? Terima kasih. Nah, ini udahlah, we cannot live now without sustainability. Kenapa kuncinya gini kan? Do we want to be healthy? Do you want to have longevity in life? Simple dulu buat diri kita dulu kita jawab. Yes. Kalau gitu berarti udara mesti bersih dan things we need to be ini. Nah, dan waktu itu kayak contoh saya, gue kena tamparan. Wah, tamparnya benar-benar masalah sustainability nih. You know that our business Indica Energy awal itu namanya batu bara. Waduh, shoot man, the fossil fuel. Kalau dulu wah dicintai, katanya hitam itu seperti emas, emas hitam. Now it's become really black, right? But one day my daughter waktu itu sekolah di luar, she came back. When she came back, suddenly she spoke to me lagi ngopi-ngopi nih. Dia kasih handphone dia, terus dia kasih lihat, terus Pak, look at it, gue lihat, Pak, look, itu oke. Oh, judulnya 100 Killers of the World, 100 pembunuh dunia katanya. And then I give it back to her. I said, Papa, open, magnify. Gue buka lagi, shoot, my name is there. My name was there. Namanya salah satu killer dunia, pembunuh dunia. Kenapa? Karena I'm the president director of a company yang melakukan fossil fuel. Right? Tapi itu satu gambaran buat saya. Right? And so that's actually when I went back to the office the next day. I called the whole board and I say, guys, it's time for us to change. Kenapa? I tell a story to them. We need to start changing. That's how for us Indica itu mulai dalam konteks peralihan menuju akhirnya kita punya komitmen terhadap net zero emission by 2050. Kita keluar dari bisnis batu bara dalam perjalanan ke sana dan semuanya. Karena tadi tengah tamparan datang dari anak saya sendiri. But what I'm saying to you is we need to make people sadar bahwa if you want to live longer and you have to realize the earth has been very old, udah tua banget, gitu. Ya. And so we need to have that first. Karena kadang-kadang kita mau pakai apapun kalau people do not realize. Tapi sekarang lo lihat bencana alam di mana-mana. Tadinya nggak panas sekarang ini di Dubai tiba-tiba bisa hujan sebesar itu in one day. It's just crazy. Apalagi pertanyaan. That's the reality. So now it is now for us to educate sekalian, menyadarkan. Tapi our business sustainability mesti di sana. Udah kuncinya nggak ada lagi. Kita komitmen in every scope itu selalu ada proses improvement walaupun in the last scope ini menjadi pertanyaan besar. Tapi yang mesti ada masalah fairness in my opinion on sustainability. Why? Because the key to actually to have a sustainability or a clean is about, sorry itu saya nggak ada UUD juga, ujungnya duit bos. Nggak ada duitnya kita nggak bisa. Nah tapi jangan dong negara-negara maju bilang sama kita, lu mesti A, B, C, D. Padahal kalau ngomong
Dulu yang duluan emisi karbon emission paling banyak itu mereka. So now what we are asking is about fairness, keadilan. Udah deh, kita nggak mau mengatakan siapa duluan siapa ini, tapi we are as negara masih developing. Anda nggak punya kemiskinan, kami punya kemiskinan. So the key is financing. Whatever technology you can have, but it's still very expensive. Ya ini the reality of it gitu. Jadi the financing is key. Tapi yuk kerja sama-sama dong. Jangan lo merintah doang. Tapi lo gak mau keluarin duit. Lo yang dosa duluan lo bos. Kan gitu. Per hari ini even with the US. Per capita emission carbon. Mereka masih lebih tinggi dari kita. Still lo. So let's not blame each other. Tapi yuk kerja sama. Tapi lo bantu gue dong gitu. Because the key to this sustainability with all the technology is all there. But it's about financing it. Is how to finance it, and that's why the key factors is to find this formula. That's why now dibicara masalah philanthropy money digabungkan dengan commercial money. How do you do this, right? All this. So I think sustainability has to be there. Kita harus we have to be responsible. Kita harus ikut bagian daripada itu. Tapi bagaimana meng-track that financing mechanism so that we can all have. I mean, dan buat kita juga simpel kayak kita misalnya sekarang kalau bisa electric vehicles for me is key. Kenapa? Karena electric vehicles itu menjawab banyak hal, mengurangi emisi, mengurangi subsidi kalau volumenya amountnya dikurangin kan dengan sendirinya itu. And also membuatkan ekosistem bisnis baru untuk Indonesia yang kita bisa beli Fox. So we see that in one of the 7 jurus untuk menuju 8%. Salah satunya itu adalah how to create green business, the largest green business in Indonesia. Karena itu menjadi kunci kita, karena we have all the ingredients, dari mulai renewable energies, we have all geothermal, we have solar, we have wind, we have all. Belum lagi yang lain-lain yang kita lakukan. Jadi, with that, I do believe sustainability is already, is inevitable. It has to be there. And so you just have to how to embrace this. And kita yang mesti menjadi duta untuk bicara-bicara tadi. Tadi gue kalau anak gue nggak otomasi, mungkin gue belum berubah misalnya. So mengingatkan and trying to see that the reality is it is part of our life and it's affecting us. Okay, I hope that will answer. Terima kasih banyak loh Pak Arsyad waktunya hari ini. It's an honor, seriously, it's an honor to have you here and then hear the wisdom, hear the experience, hear the anger management as well from Pak Arsyad. Semoga ini berguna buat kita semua dan kita semua terinspirasi dengan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Arsyad sendiri. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. I just want to say thank you. Terima kasih ya.